Dua negara paling kuat di dunia. Dua kekuatan raksasa yang menguasai ekonomi, teknologi, dan militer global. Jika Amerika Serikat dan China terus bertabrakan, siapa yang benar-benar unggul? Apakah Amerika dengan teknologi dan sekutu globalnya? Atau China dengan populasi raksasa dan kekuatan regional yang terus meningkat? Persaingan ini bukan sekadar soal senjata, tapi tentang siapa yang mengendalikan masa depan dunia. Dari ekonomi, teknologi, militer, hingga skenario perang terbuka, semua akan kita kupas satu persatu dalam Top 7 Amerika versus China. Tonton sampai akhir, karena di nomor 1, kamu akan tahu siapa yang sebenarnya paling berbahaya bagi dunia. Nomor 7. Ekonomi dan keuangan. Amerika Serikat masih menjadi kekuatan ekonomi terbesar di dunia berdasarkan PDB nominal. Keunggulan utama Amerika terletak pada sistem keuangan global yang dikuasai dolar Amerika sebagai mata uang cadangan dunia. Wall Street menjadi pusat keuangan internasional, sementara perusahaan multinasional Amerika mendominasi berbagai sektor strategis. Stabilitas pasar keuangan memberi Amerika kekuatan besar dalam perdagangan dan kebijakan ekonomi global. China berada di posisi kedua dan unggul dalam ekonomi berbasis daya beli. Negara ini menjadi pusat manufaktur dunia dan tulang punggung rantai pasok global. Produksi massal, ekspor dan pasar domestik besar menjadi kekuatan utama China. Namun, China menghadapi tantangan seperti utang sektor properti dan perlambatan ekonomi. Dalam perbandingan ini, Amerika unggul dalam keuangan dan pengaruh moneter global, sementara China unggul dalam produksi, perdagangan dan skala ekonomi real. Nomor 6. Teknologi dan inovasi. Amerika Serikat dikenal sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Negara ini memimpin dalam pengembangan kecerdasan buatan, semikonduktor canggih, teknologi ruang angkasa, bioteknologi, dan industri pertahanan modern. Perusahaan raksasa seperti Apple, Google, Microsoft, dan Tesla menjadi simbol dominasi Amerika dalam inovasi global. Keunggulan utama Amerika terletak pada riset fundamental, ekosistem startup, serta kolaborasi kuat antara universitas, industri, dan militer. Sistem ini membuat Amerika selalu berada di garis depan teknologi masa depan. China, di sisi lain, berkembang sangat cepat dalam penerapan dan skala teknologi. Negara ini unggul dalam 5G, e-commerce, fintech, kendaraan listrik, dan teknologi pengawasan berbasis AI. Perusahaan seperti Huawei, Alibaba, dan Tencent menunjukkan kemampuan China menyaingi bahkan mengungguli Amerika di beberapa sektor. Namun, China masih menghadapi kendala besar dalam akses chip canggih dan teknologi inti akibat pembatasan dari Amerika dan sekutunya. Secara keseluruhan, Amerika unggul dalam inovasi dasar dan teknologi tingkat tinggi, sementara China unggul dalam kecepatan adopsi, produksi massal, dan penerapan teknologi secara luas di masyarakat. Nomor 5. Kekuatan militer. Amerika Serikat memiliki kekuatan militer paling dominan di dunia dengan anggaran pertahanan terbesar dan teknologi tercanggih. Keunggulan utama Amerika terletak pada armada laut global, kapal induk, pesawat tempur generasi kelima, serta sistem satelit dan intelijen yang sangat maju. Jaringan pangkalan militer di berbagai belahan dunia membuat Amerika mampu merespons konflik dimanapun dengan cepat. China berkembang sangat pesat dalam 2 dekade terakhir dan fokus pada kekuatan militer regional. Armada laut China menjadi salah satu yang terbesar di dunia, didukung rudal jarak menengah, sistem pertahanan udara, dan kemampuan anti-akses yang berbahaya bagi lawan di Asia Timur. Meski belum menyamai jangkauan global Amerika, China sangat kuat di wilayahnya sendiri. Dalam perbandingan ini, Amerika unggul secara global, sementara China unggul dalam dominasi militer regional di Asia Pasifik. Nomor 4. Sistem politik dan pemerintahan. Amerika Serikat menerapkan sistem demokrasi dengan pemilu reguler, kebebasan pers, dan peran oposisi yang kuat. Sistem ini memberi rakyat ruang besar untuk mengawasi kekuasaan dan menyuarakan kritik. Namun, demokrasi Amerika sering dihadapkan pada polarisasi politik yang tajam. Persaingan antar partai membuat kebijakan strategis sulit berjalan cepat, terutama dalam isu besar seperti anggaran, imigrasi, dan kebijakan luar negeri. China menggunakan sistem pemerintahan satu partai yang terpusat dan disiplin. Keputusan politik dapat diambil dengan cepat dan diterapkan secara luas, tanpa perdebatan publik yang panjang. Hal ini memberi China keunggulan dalam stabilitas dan perencanaan jangka panjang, terutama untuk pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Namun, keterbatasan kebebasan berekspresi dan minimnya oposisi politik sering memicu kritik dari dunia internasional. Perbandingan ini menunjukkan, Amerika unggul dalam kebebasan politik, sementara China unggul dalam efektivitas pemerintahan. Nomor 3. Pengaruh global dan diplomasi. Amerika Serikat memiliki pengaruh global yang sangat kuat melalui jaringan aliansi strategis dan soft power. Hubungan dengan NATO, Jepang,
Korea Selatan, dan Uni Eropa membuat Amerika menjadi pusat keamanan dunia. Selain itu, budaya Amerika, film Hollywood, musik, media, dan gaya hidup menyebar luas dan membentuk opini global. Dolar AS sebagai mata uang internasional juga memperkuat posisi diplomasi Amerika. China menempuh pendekatan berbeda. Pengaruhnya dibangun melalui kekuatan ekonomi dan investasi besar-besaran, terutama lewat proyek infrastruktur dan kerjasama dagang di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. China menawarkan kemitraan tanpa banyak syarat politik yang menarik bagi banyak negara berkembang. Namun, pengaruh budaya Cina masih terbatas dan sering kalah populer dibanding Amerika. Dalam diplomasi global, Amerika unggul dari sisi legitimasi dan sekutu, sementara Cina unggul dalam ekspansi ekonomi dan pendekatan pragmatis. Nomor 2. Masa depan persaingan. Masa depan persaingan antara Amerika Serikat dan Cina akan menjadi penentu arah dunia abad ke-21. Amerika unggul dalam inovasi teknologi, jaringan aliansi global, dan kekuatan soft power seperti budaya, pendidikan, dan pengaruh media. Universitas, perusahaan teknologi, serta sistem keuangan Amerika memberi keunggulan jangka panjang yang sulit disaingi. Namun, Amerika juga menghadapi tantangan internal seperti polarisasi politik dan utang nasional yang tinggi. China di sisi lain unggul dalam kecepatan pembangunan, skala ekonomi, dan konsistensi kebijakan jangka panjang. Pemerintah China mampu mengeksekusi proyek besar dengan cepat, mulai dari infrastruktur hingga industri strategis. Meski menghadapi masalah demografi dan tekanan internasional, China terus memperluas pengaruhnya di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Persaingan ini tidak akan berakhir dengan satu pemenang mutlak. Dunia kemungkinan akan masuk era dua kekuatan besar, di mana Amerika dan China saling menekan, berkompetisi, namun juga saling bergantung dalam ekonomi global. Nomor 1. Amerika Serikat perang melawan Cina. Jika Amerika Serikat dan Cina terlibat perang terbuka, hasilnya tidak hitam putih. Pemenang dan pecundang sangat tergantung jangka waktu dan skala perang. Dalam fase awal, jangka pendek, Amerika Serikat cenderung unggul. Amerika memiliki teknologi militer paling maju, kekuatan udara, dan laut global, serta jaringan sekutu kuat seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, dan NATO. Dominasi kapal induk, satelit, dan senjata presisi jarak jauh memberi Amerika keunggulan awal di laut dan udara. Namun, jika perang berlarut-larut dan terfokus di Asia Timur, China justru lebih diuntungkan secara regional. Berperang dekat wilayah sendiri membuat China lebih efisien dalam logistik, pertahanan udara, dan serangan rudal jarak menengah. China juga kuat dalam perang siber dan tekanan ekonomi, yang bisa melumpuhkan sistem keuangan dan rantai pasok global. Dalam skenario realistis, tidak ada pemenang mutlak. Amerika mungkin menang secara militer global, sementara China bertahan dan unggul di wilayah regional. Yang paling kalah justru ekonomi dunia. Perdagangan lumpuh, harga energi melonjak, dan negara-negara lain terdampak besar. Karena itu, perang Amerika versus China akan menghasilkan kerugian masif bagi semua pihak, bukan kemenangan absolut. Amerika Serikat dan China bukan sekadar dua negara kuat, mereka adalah dua arah masa depan dunia. Satu unggul dalam inovasi, aliansi, dan pengaruh global. Yang lain unggul dalam skala, kecepatan, dan kekuatan regional. Jika keduanya terus bersaing tanpa batas, yang paling terdampak bukan hanya mereka, tetapi seluruh dunia. Ekonomi global, stabilitas politik, hingga kehidupan sehari-hari kita ikut dipertaruhkan dalam rivalitas dua raksasa ini. Menurutmu, siapa yang lebih unggul di masa depan, Amerika atau China? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya, terima kasih.